Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Cyber Law. Pada pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas mengenai cybercrime yang berkaitan dengan hak cipta. Materi ini menjadi lanjutan yang sangat relevan dari pembahasan sebelumnya mengenai pembajakan software, pelanggaran HKI di internet, serta regulasi teknologi informasi di Indonesia. Sebagai mahasiswa IT, teman-teman tidak hanya dituntut memahami cara membuat teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi dapat disalahgunakan dan bagaimana hukum mengaturnya. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, cybercrime dan hak cipta di era digital. 2, bentuk cybercrime terkait hak cipta. 3, studi kasus cybercrime hak cipta. 4, dampak hukum dan kerugian akibat cybercrime. Yang kelima, pencegahan dan peran developer. Kita langsung ke poin pertama, yaitu cybercrime dan hak cipta di era digital. Ketika mendengar istilah cybercrime, sebagian besar orang langsung berpikir tentang hacker, pencurian data, atau serangan malware. Padahal, cybercrime memiliki cakupan yang lebih luas. Dalam konteks hak cipta, cybercrime dapat terjadi ketika teknologi digunakan untuk mencuri, menyalin, mendistribusikan, atau memanfaatkan karya digital milik orang lain tanpa izin. Artinya, pelanggaran hak cipta di internet juga dapat menjadi bagian dari cybercrime apabila dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Saat ini, hampir semua karya dapat berbentuk digital. Software, source code, desain aplikasi, video, foto, musik, hingga konten media sosial merupakan contoh karya intelektual yang dilindungi hukum. Masalahnya, dunia digital memungkinkan proses penyalinan dilakukan dengan sangat mudah. Satu file dapat disalin ribuan kali dalam hitungan detik tanpa mengurangi kualitas aslinya. Inilah yang membuat pelanggaran hak cipta menjadi salah satu masalah terbesar dalam ekosistem digital modern. Poin kedua, bentuk cybercrime terkait hak cipta. Dalam dunia teknologi, salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pembajakan software. Selain itu, ada juga pencurian source code, penggunaan template premium secara ilegal, plagiarisme digital, hingga distribusi film dan e-book bajakan. Sebagai mahasiswa IT, kasus pencurian source code menjadi sangat penting untuk dipahami. Karena source code bukan hanya kumpulan kode program, tetapi merupakan hasil pemikiran, kreativitas, waktu, dan biaya yang dikeluarkan oleh developer. Media sosial juga menjadi salah satu tempat yang paling sering terjadi pelanggaran hak cipta. Seringkali sebuah video viral diunggah ulang oleh banyak akun tanpa izin. Bahkan ada akun yang mendapatkan keuntungan finansial dari karya orang lain. Fenomena ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menunjukkan bagaimana pelanggaran hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan digital sehari-hari. Poin ketiga, studi kasus cybercrime hak cipta. Mari kita lihat studi kasus pertama. Bayangkan sebuah startup yang menghabiskan waktu 2 tahun untuk membangun sebuah aplikasi. Kemudian, seorang programmer membawa source code tersebut ke perusahaan lain dan menggunakannya untuk membangun produk serupa. Kasus seperti ini pernah terjadi di berbagai perusahaan teknologi di dunia. Dampaknya tidak hanya kerugian finansial, tetapi juga hilangnya keunggulan kompetitif yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kasus kedua adalah pembajakan software premium.
Banyak software profesional dijual dengan lisensi resmi karena proses pembuatannya membutuhkan biaya besar. Namun, ketika software tersebut berhasil di-crack dan dibagikan secara gratis, developer kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh. Selain itu, software hasil crack seringkali dimodifikasi dan disisipi malware sehingga berbahaya bagi penggunanya. Berikutnya, poin keempat, dampak hukum dan kerugian akibat cybercrime. Cybercrime yang berkaitan dengan hak cipta tidak hanya merugikan individu, industri kreatif secara keseluruhan juga mengalami dampak besar. Ketika karya mudah dibajak, maka insentif untuk berinovasi menjadi berkurang. Perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi, dan pada akhirnya perkembangan teknologi dapat terhambat. Dari sisi hukum, pelanggaran hak cipta memiliki konsekuensi yang serius. Pelaku dapat menghadapi tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Di era digital saat ini, bukti elektronik seperti log system, repositori, metadata file, dan aktivitas online dapat digunakan untuk membantu proses pembuktian. Karena itu penting untuk memahami bahwa aktivitas digital tidak selalu anonim seperti yang sering dibayangkan banyak orang. Poin kelima, pencegahan dan peran developer. Perlindungan teknologi menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko cybercrime. Developer dapat menggunakan repositori privat, sistem lisensi, proteksi software, hingga sistem monitoring distribusi. Meskipun tidak ada sistem yang benar-benar sempurna, langkah-langkah tersebut dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan karya digital. Selain teknologi, aspek etika juga sangat penting. Seorang developer profesional harus menghormati karya orang lain, sebagaimana ia ingin karyanya sendiri dihormati. Kemampuan teknis tanpa etika dapat menghasilkan teknologi yang merugikan orang lain. Karena itu, pemahaman hukum dan etika harus berjalan beriringan dengan kemampuan teknis. Untuk aktivitas diskusi minggu ini, silakan analisis kasus yang saya berikan. Cobalah berpikir tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai developer, peneliti, dan pemilik karya. Pertimbangkan siapa yang dirugikan, aturan apa yang dilanggar, serta solusi yang paling tepat untuk mencegah kejadian serupa. Sebagai penutup, cybercrime terkait hak cipta merupakan isu yang akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Semakin mudah teknologi digunakan untuk berbagi informasi, semakin besar pula tantangan dalam melindungi karya digital. Sebagai calon profesional IT, memahami hak cipta bukan sekedar kewajiban akademik, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab profesional dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Baik, itu saja materi kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.